Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya Majelis Tabligh. Dalam hal ini kami mengadakan bimbingan, tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada remaja usia pranikah tentang pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, agar nantinya mereka setelah menikah itu bisa menjadi keluarga yang kokoh. Karena kalau kita lihat angka perceraian sekarang ini semakin tinggi. Nah, kemudian yang kedua, biasanya para orang tua itu kalau anaknya mau menikah, mereka itu bingung mempersiapkan gedungnya, jadi sibuk untuk mempersiapkan biaya. Yang laki-laki ini calonnya kerja di mana, nanti pesta perkawinannya bagaimana. Tapi terkadang banyak sekali orang tua yang lupa untuk mempersiapkan bekal ilmu perkawinan untuk putra-putrinya yang akan menikah, yang nantinya akan mengarungi bahtera rumah tangga, yang mana di dalamnya itu banyak sekali problematika permasalahan hidup yang harus dihadapi dan harus dipecahkan. Nah, kita dari Majelis Tabligh ini memberikan bekal kepada remaja usia pranikah agar nanti ketika mereka menjalani kehidupan rumah tangga, tidak sedikit-sedikit ada permasalahan mereka kemudian cerai, tapi bisa meredam permasalahan itu dan mencari solusinya seperti itu. Ya, kami dari Majelis Tabligh ini adalah menjalankan program di mana Majelis Tabligh itu punya divisi 4, yaitu divisi keluarga sakinah, divisi Korsun Balirot, divisi penguatan pengajian, dan divisi pendampingan mu'alaf. Nah, salah satu divisi yang kami garap hari ini yaitu divisi keluarga sakinah atau disingkat BIKSA, Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah. Nah, karena ini istilahnya gitu, satu periode itu setidak-tidaknya melaksanakan 2 program. Alhamdulillah Majelis Tabligh sudah 1 program BIM-Catin di awal pandemi dulu, yaitu Februari atau Maret itu Februari. Lah, sekarang bukan BIM-Catin tapi BPN atau bimbingan pranikah usia remaja. Maksudnya remaja-remaja masa kini usia SMA itu biar tahu dulu problematika di pernikahan itu apa. Oh, harus sanggup ini, tidak harus sanggup materi saja, biar tidak langsung begini gusah-gusuh ingin menikah. Karena dianggap menikah tadi materi, ya sudah siap calon sudah kerja, hanya itu. Jadi kita memberi materi di sini khususnya hari ini 4, yaitu munakahat, tipologi pasangan, reproduksi atau kesehatan reproduksi, dan toharo. Toharo ini sesuai setelah semua peserta mengikuti materi tadi, bagaimana cara bersuci menurut Rasulullah yang benar, agar mereka yang ikut peserta ini pada umumnya adalah umum. Tidak semua di kalangan Muhammadiyah Aisyah, tentunya beda-beda, baik wudhu, mandinya. Nah, disinilah insya Allah 4 materi ini nanti saling berkaitan, ada hubungannya. Nah, tujuannya lagi, karena nanti di akhir tujuannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka sejak dini kita usia remaja sebelum menikah ini kita garap. Setelah mereka masuk ke ruang keluarga, bisa bimbing keluarganya sampai keturunannya nanti bisa sesuai dengan hidup seperti Rasulullah, baik hidup ibadah mahdonya, ibadah muamalannya, atau sosialisasi kepada masyarakat lain, seperti itu. Ini programnya itu dilaksanakan lewat majelis-majelisnya. Di antaranya yang hari ini dilaksanakan oleh Majelis Tabligh, yaitu bimbingan pranikah.
Kemudian pada hari ini juga dari Majelis Kesehatan juga ada kegiatan ini bersama dengan pimpinan pimpinan wilayah dan juga provinsi Jawa Timur, yaitu tes IVA, yaitu untuk dengan tujuan agar perempuan-perempuan itu sehat dan terjauh dari penyakit kanker serviks itu. Kemudian ada juga majelis pendidikan, di mana majelis pendidikan ini juga mengelola 70 sekolah TK dan 30 sekolah PAUD, dan juga pendidikan Al-Quran, ya, itu juga dikelola oleh Aisyah yang dinaungi oleh majelis pendidikan. Kemudian ada juga majelis kesejahteraan sosial. Majelis kesejahteraan sosial itu mereka memiliki amal usaha panti asuhan, dan juga ada sosial-sosial yang lain, termasuk ada lansia, itu ya, ada daycare lansia, ada sosial yang bersifat sosial itu dinaungi oleh majelis sosial. Kemudian ada majelis kader, di mana pada tanggal 27 kemarin sudah mengadakan sekolah kader. Jadi Aisyah ini kan memang organisasi perempuan, di mana kita ini harus ada regenerasi, sehingga kita harus mengadakan sekolah kader dengan tujuan nanti setelah kita ini sudah istilahnya sudah tidak bisa berbuat, mereka itu sudah siap untuk melanjutkan kami ini. Kemudian ada juga LK, di mana LK itu meliputi dari seluruh kegiatan yang ada di majelis-majelis yang ada di Aisyah itu, ya mungkin dengan adanya peliputan dan juga pelatihan menulis sejarah itu yang dilakukan oleh lembaga kebudayaan. Kemudian ada juga yang namanya Majelis Hukum dan HAM. Nah, di sini kita sudah mengadakan pelatihan paralegal agar warga Aisyah itu melek hukum, itu maksudnya. Dan termasuk LK itu juga mengajarkan IT, sehingga Aisyah juga melek IT juga, begitu. Itu majelis-majelis yang ada di Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devangga Putra Aditya Pratama dari SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Di sini alasan saya untuk mengikuti bimbingan pranikah kurang lebihnya ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan persiapan-persiapan yang pastinya bisa kita siapkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan di tahap pernikahan. Nah, harapannya di sini dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan setidaknya informasi dan juga pengetahuan supaya ya dari pribadi saya sendiri bisa lebih siap untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya, tidak hanya dari segi pengetahuan tetapi juga dari segi mental dan juga persiapan-persiapan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Yuliani Jauhari dari PCNA Wonokromo. Saya sangat tertarik untuk mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh PDA Surabaya ini karena sebuah pernikahan adalah ibadah terpanjang. Jadi untuk mencapai ibadah terpanjang tersebut harus adanya kesiapan antara psikis, mental, dan material. Harapan kami untuk mengikuti acara ini adalah untuk membukakan suatu ilmu kepada kita, bagaimana ilmu-ilmu tentang pernikahan, berumah tangga, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Disebabkan oleh faktor ekonomi, gitu. Jadi kita yang